just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, we thank you today for your goodness, for your mercy. Thank you for your love, for loving us when we were quite unlovable people. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, we do. Sing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudariku CWS Peniel dimanapun saudara dan saya berada saat ini. Hari ini adalah ibadah kita yang spesial, yaitu kita mengingat dan mengenang kembali peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Kristus Tuhan kita kembali naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Mari seluruh jemaat CWS Peniel
kita persiapkan hati dan diri kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah yang kami kasihi, kami naikkan setiap syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di masa-masa susah kami, di masa-masa kami sedang mengalami kesulitan di tengah pandemi virus ini ya Bapa. Tapi kami terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami terus merasakan berkat Tuhan turun atas kami ya Bapa. Terima kasih untuk kasih setiamu, dan pada hari ini kami berkesempatan untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Kami mau menaikkan pujian kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Dan inilah doa kami arahkan kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersama. Kita mau menyanyi buat Tuhan. Jangan tidur, jangan rebahan, jangan duduk. Kita mau berdiri dan menerima setiap sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga nyata penuhi kita semua. Amin. Mari kita mau sambung pujian kita. Kita mau angkat pujian kita. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
lepaskan aku. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus menolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, Kaulah penolongku. Kami aku hanya membutuhkan Yesus, Kau bersamaku. Haleluya. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau di atas segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. Kau layak ditinggikan, Allahku. Yesus. Bapa di dalam surga, kami telah memuji dan menyembah Allah yang hidup. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan kami berdoa bersama-sama pada hari ini Bapa untuk memberkati pemerintahan kami supaya diberi kebijaksanaan, hikmat, akal budi di dalam mengatur tata kelola daripada bangsa ini, masyarakat Indonesia di dalam memberantas penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Kami berdoa supaya masyarakat bisa bekerja sama bersama-sama dengan pemerintah di dalam memutuskan penyebaran ini. Dan kami berdoa supaya para tim medis diberi kekuatan, supaya mereka tidak menjadi lelah di dalam menolong para pasien yang ada. Kiranya Tuhan lindungi mereka dengan kekuatan kuasa darah Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga buat mereka yang terpapar virus corona, mereka yang ada di ruang isolasi, di karantina,
Tuhan membela mereka, hiburkan, kuatkan mereka. Tuhan mampu menyembuhkan sakit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan juga menghiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan dari aparat keamanan, tim medis, maupun para pasien. Kami meminta supaya Allah menopang kami semua juga, termasuk gereja-gereja Tuhan, di dalam membantu pemerintah, supaya kami boleh mengasihi sesama kami, tidak menjadi orang yang menularkan virus ini Bapa. Kami meminta supaya Allah memberi kekuatan kepada kami di dalam menyelesaikan atau melalui masa-masa sulit saat ini, di mana perekonomian yang sedang menurun. Kami percaya Tuhan Allah kami mampu menolong supaya kami bisa melewatinya dengan baik, dan pemulihan akan disediakan oleh Allah, baik untuk pemerintahan yang ada di Indonesia maupun di dunia, untuk masyarakat Tuhan, dan juga untuk gereja-gereja Tuhan. Kami meminta kekuatan dari Allah, pengurapan dari Allah menaungi kami supaya tubuh kami tetap sehat, dan kami boleh menjadi orang yang punya semangat yang tetap menyala-nyala di dalam Allah. Dan kami meminta pada hari ini Roh Kudus turun menaungi dan mengurapi kami, agar kami boleh diberi penerangan rohani, supaya kami boleh memahami firman Allah yang sebentar akan dibawakan oleh hamba-Mu. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu secara khusus dan kepada setiap telinga yang mendengarkan, sehingga benih firman Allah boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang berbagi berkat dari kebenaran firman Allah. Kami siap untuk diberkati oleh firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Allah. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus ke surga, di mana Yesus yang telah turun ke dalam dunia, Dia berasal dari surga, dan hari ini kita memperingati di mana Dia kembali ke tempat asalnya. Kita bersyukur boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berasal dari surga, sehingga iman saudara, iman saya tidak menjadi sia-sia, karena kita mempercayai pribadi yang sungguh-sungguh berasal dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan tema firman Allah, yaitu tetap semangat untuk bisa menyemangati orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang yang hilang semangat, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu akan menjadi buruk. Makanan yang disajikan dengan baik, dengan menarik, dan dimasak dengan enak, dengan hati oleh pasangan kita, tentu akan terasa menjadi hambar karena hilangnya semangat di dalam diri kita. Tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya pasangan, punya istri yang cantik, yang seksi, kalau kita hilang semangat, maka akan nampak seperti peti sabun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kalau kita sedang hilang semangat, suami yang ganteng, yang badannya baik, saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan nampak seperti pintu yang engselnya berkarat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ralph Waldo Emerson mengatakan sebuah hal besar tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya semangat atau passion. Passion atau semangat memampukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar yang muncul di dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan dengan semangat itu untuk merealisasikannya. Passion atau semangat akan memampukan orang-orang untuk bertahan di dalam masa-masa kesusahan, masa-masa kelelahannya, seperti tim medis yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia saat-saat seperti ini. Semangat yang ada di dalam diri kita akan menolong kita untuk mengubah segala sesuatu menjadi lebih tekun dan menjadi orang yang produktif untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Lalu penulis Amsal juga orang yang berhikmat di dalam Amsal 17 ayat 22 bagian B mengatakan, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau semangat itu menjadi patah, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
kita akan kehilangan gairah kehidupan, gairah berhubungan dengan sesama, gairah berhubungan dengan pasangan, gairah berhubungan dengan Tuhan kita. Kita akan merasakan tubuh ini menjadi sakit, banyak penyakit yang sebenarnya tidak muncul karena kita patah semangat menjadi banyak sekali muncul di dalam tubuh kita. Kita akan lebih banyak mengalami penderitaan-penderitaan di dalam kehidupan kalau semangat kita menjadi patah, dan kita pada akhirnya akan semakin terpuruk lebih dalam, lebih dalam. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga semangat ini, karena tanpa adanya semangat di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa menyemangati orang-orang terdekat kita. Kita tidak bisa menyemangati orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang bersemangat pasti dia dapat menyemangati orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hal yang akan mempengaruhi naik turunnya semangat di dalam diri seseorang adalah adanya orang-orang terdekat di dalam kehidupannya yang sungguh-sungguh mengasihi. Ketika seseorang ada di ICU, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba dia bisa bangkit, dia bisa hidup kembali, dia bisa bergairah dan sehat kembali. Karena apa? Ketika dia sudah sehat, ditanya kenapa bisa cepat seperti ini, you menjadi pulih. Karena ada ingat orang terdekat yang dia kasihi, yang perlu juga kehadirannya. Demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang bisa menaikkan semangat kita atau bisa menurunkan semangat kita adalah kalau kita bisa tahu akan hasil yang dinikmati jika semangat itu tetap nyala di dalam kehidupan kita. Dan kita untuk bisa tahu semangat itu naik atau turun, kita juga akan mengingat akan kebanggaan-kebanggaan atas keberhasilan-keberhasilan yang pernah kita capai di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memelihara semangat kita. Itu akan menjadi tanggung jawab setiap kita, orang-orang yang percaya akan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk saudara dan saya memelihara semangat di dalam kehidupan ini tetap menyala-nyala. Ada 4 cara yang akan kami bagikan untuk saudara bisa membangun atau memelihara semangat itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Dan ingat sekali lagi saya tekankan kepada saudara, kalau kita punya semangat, maka saudara dan saya bisa menyemangati orang lain di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama untuk saudara dan saya bisa menikmati atau membangun semangat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus dapat menikmati kehadiran Tuhan. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ia hadir kepada murid-muridnya yang sedang patah semangat. Ia hadir ke dalam kehidupan murid-murid yang sedang ada di dalam ketakutan karena mereka sedang ada di dalam suasana duka ketika Yesus itu sudah mati. Mereka sedang kehilangan arah. Dan lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus hadir di perjalanan murid-murid yang sedang menuju ke jalan Emmaus, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mereka mendapatkan kekuatan baru. Semangat mereka kembali menyala-nyala, apalagi ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan berkata kepada mereka, terimalah ini. Mereka jadi teringat bahwa itu adalah Yesus, dan perkataan itu, kehadiran Yesus memberikan semangatnya menjadi pulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ketika murid-murid berkumpul di sebuah rumah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan pintu yang terkunci, Yesus hadir. Dia hadir, kehadirannya memulihkan semangat yang sedang patah di dalam kehidupan para murid itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita boleh menikmati kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu akan membangun semangat kita. Itu akan memelihara semangat kita tetap menyala-nyala. Cara yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa memelihara atau membangun semangat itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita ingat ketika Yesus
sesaat mau naik ke surga, ia berpesan kepada para muridnya di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan di sana, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus menekankan kepada murid-murid untuk mereka menantikan janji Bapa. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan 8, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya demikian, namun benar apa yang kukatakan kepadamu. Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus, ia tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menyadari bahwa betapa penting murid-murid itu tetap memiliki semangat yang menyala-nyala, maka Tuhan berpesan supaya mereka menerima janji Bapa, yaitu kehadiran Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan Yesus telah berpesan sesaat sebelum dia naik bahwa Roh Kudus akan menolong mereka, Roh Kudus akan menghibur mereka, Roh Kudus akan mengingatkan mereka akan dosa, Roh Kudus akan menolong mereka untuk mengingat akan ada penghakiman dan terutama bahwa mereka akan diingatkan oleh Roh Kudus. Yesus telah berjanji akan datang kembali dan semangat untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua itu biar tetap menyala dan itu adalah menjadi tugas Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu kehadiran Roh Kudus, kita perlu kerjasama dengan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita supaya semangat kita tetap menyala. Roh Kudus akan mengingatkan kepada kita ayat-ayat firman Tuhan yang pernah Bapak, Ibu, Saudara dan saya baca, yang pernah kita dengar bersama-sama. Oleh karenanya, cara kedua untuk saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, bisa memelihara, membangun semangat itu tetap ada di dalam kehidupan kita adalah kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Cara yang lain yang saya temukan dari ayat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Firman Allah berkata demikian, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi yang ketiga, cara yang ketiga untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa memelihara, membangun semangat itu tetap ada di dalam kehidupan kita adalah kita perlu kehadiran teman-teman kita. Kita perlu bergaul dengan sesama saudara seiman, terutama ingat mereka yang punya semangat itu akan menolong kita untuk bisa lebih bersemangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak bersemangat, maka semangat kita akan menjadi turun, semangat kita akan mudah menjadi patah. Ingat sebuah ilustrasi yang akan saya bawakan pada saudara mengenai arang. Kalau kita sedang barbeque, kita mau memanggang sesuatu, kita butuh arang, di mana arang itu perlu dinyalakan. Dan biasanya kalau sudah ada satu batang arang yang menyala, membara saudara, maka yang satu itu ketika dikipas terus maka dia akan menyebar kepada arang-arang yang lain sehingga arang itu sama-sama menyala dan pada akhirnya api keluar.
Dan ini memberikan sebuah gambaran bagi kita. Satu orang yang bersemangat, yang menyala-nyala di dalam kehidupannya, punya gairah beribadah, punya gairah untuk menolong orang lain, maka itu akan menular kepada orang-orang lain yang mungkin semangatnya mulai padam, yang mungkin semangatnya mulai patah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu punya pergaulan yang baik. Bergaul perlu memilah supaya kita tidak kehilangan semangat. Kita lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang bersemangat supaya kita bisa menyemangati yang lain. Ingat, ketika kita juga kehilangan gairah makan, nafsu makan kita berkurang. Kalau kita berjalan, kalau kita hang out bersama dengan teman-teman kita, lalu kita makan bersama-sama dengan mereka yang punya gairah makan luar biasa, mau tidak mau pada akhirnya itu akan menular kepada kita dan kita juga memiliki kembali gairah makan dengan baik. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pentingnya supaya semangat kita tetap terpelihara, semangat kita tetap menyala-nyala, maka kita butuh teman-teman yang punya semangat yang besar di dalam kehidupannya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin supaya semangat kita tetap menyala-nyala, kita bisa membangun, memelihara semangat kita itu tetap berapi-api, tidak padam, maka yang keempat adalah saudara dan saya perlu bertekun di dalam doa. Saya akan bacakan firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-12. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu di dalam ayat 12 dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat ini saya mengambil satu kebenaran, cara yang diungkapkan oleh firman Allah untuk saudara dan saya bisa memelihara semangat ini tetap menyala-nyala, tidak padam, tidak patah semangat kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bertekun di dalam doa. Penting sekali ketekunan kita di dalam doa, karena doa akan menolong kita, di mana kehadiran Allah itu makin nyata. Roh Kudus akan bekerja lebih besar di dalam diri kita, memompa semangat-semangat kita, gairah-gairah di dalam kehidupan kita. Doa akan membangkitkan semangat yang mulai padam. Dan inilah cara yang diberikan oleh firman Allah buat kita bisa membangun semangat kita. Pray for passion, berdoa untuk semangat yang tetap menyala ada dalam kita. Karena kalau semangat patah, kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Oleh karenanya mintalah kepada Allah supaya semangat itu tetap ada dalam diri kita. John Wesley mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah pernyataan yang sangat terkenal. Aku memohon kepada Allah untuk menempatkan aku di atas api. Dan biarlah orang-orang melihat aku terbakar. Sebuah permintaan di dalam doa dinaikkan oleh John Wesley, yang ingin supaya doanya ini menginspirasi orang lain agar punya semangat bagi Tuhan, agar punya semangat yang terus menyala-nyala sampai kepada garis akhir. Ia tidak takut dengan penderitaan, ia tidak takut dengan kesusahan. Ia sadar bahwa doa akan menolong dia untuk tetap bersemangat bagi Tuhan. Demikianlah yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan dalam hidup ini. Bertekun di dalam doa, naikkan permohonan-permohonan kepada Allah supaya semangat kita buat Tuhan, semangat kita untuk beribadah, semangat kita untuk menolong orang lain itu akan tetap nyala, tetap ada di dalam hati kita, tetap ada di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya saya mau mengingatkan kita kembali, semangat itu perlu kita pelihara dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama.
Tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Dengan semangat yang tetap ada, kita bisa menyemangati orang lain. Dan bagaimana supaya Bapak, Ibu, dan saya bisa membangun atau memelihara semangat itu tetap ada, tidak padam di dalam diri kita. Ada 4 cara yang tadi telah saya sampaikan. Yang pertama, nikmatilah kehadiran Tuhan Yesus. Bekerja samalah dengan Roh Kudus, itu yang kedua. Yang ketiga, bergaullah, milikilah teman yang punya semangat yang besar, yang akan menolong kita, lalu tetaplah bertekun di dalam doa. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara kita yang semangatnya mulai pudar, mungkin ada penyakit-penyakit yang menekan kehidupan kita, kesulitan yang mengganggu mental kita, mengganggu iman kita. Hari ini saya akan berdoa buat saudara dan bagi kita sekalian yang masih tersisa semangat yang menyala, kita berdoa supaya semangat itu tetap menyala. Mari satukan hati. Bapa di dalam surga, Engkau tilik setiap hati kami, masing-masing kami yang ada di rumah. Engkau yang lebih mengenal kami. Kalau ada di antara kami yang semangat kami mulai pudar, apalagi semangat untuk Tuhan, semangat untuk menolong orang lain, itu mulai hilang gairah di dalam diri kami. Mungkin karena ada masalah-masalah, oleh karenanya kami minta kepada Allah, hidupkan kembali semangat mereka. Tuhan bela mereka, pulihkan semangat yang mulai pudar. Dan bagi kami yang semangatnya mulai menyala, yang tetap masih menyala, Tuhan tolong supaya kami bisa memelihara itu. Dan biarlah kami boleh menikmati kehadiran Allah. Kami boleh bekerja sama dengan Roh Kudus setiap waktu. Kami boleh bergaul dengan teman-teman yang tetap punya semangat. Sehingga gairah semangat kami tetap menyala. Dan biarlah kami bertekun di dalam doa. Engkau akan menolong setiap kami. Dan biarlah Roh Kudus memeteraikan firman Allah yang telah kami dengar pada hari ini. Dan kami bersyukur karena kehadiran Roh Kudus telah dijanjikan oleh Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat firman Allah. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya menguatkan saudara dan saya. Kini tiba saatnya untuk kita memberi untuk pekerjaan Tuhan pada hari ini. Persembahan saudara dan saya dapat saudara salurkan melalui mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan. Tuhan Yesus memberkati. Di akhir pertemuan kita pada hari ini, peristiwa kenaikan Yesus akan menolong kita untuk tetap ada di dalam hadirat Allah. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa dan terima berkat dari Allah. Bapa di dalam surga, kami naikkan puji syukur karena kami boleh mengikuti rangkaian ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mau supaya hati kami tetap punya semangat di dalam Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong. Dan Bapa dalam surga, biarlah di masa-masa PSBB ini, kami selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kami tetap dipelihara oleh Tuhan, diberi kesehatan yang baik. Usaha pekerjaan yang sempat terhenti saat ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga kami saat-saat di mana kami bisa berkumpul lebih banyak di rumah. Itu akan membantu dan menolong kami untuk memiliki rumah tangga yang lebih kuat, sehat, dan harmonis. Kami minta semangat kami untuk menghadapi hari depan itu tetap ada dalam diri kami. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tetaplah berharap kepada Allah, jangan pernah menjadi undur di dalam mengiring Tuhan. Karena Tuhan Allah di surga, Dia melindungi, menjaga, dan memberkati saudara. Tuhan Allah di surga menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberikan kepada saudara kasih karunia. Tuhan Allah di surga menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian sebagai anak-anak-Nya dan memberikan damai sejahtera. Buka hati dan terimalah berkat damai sejahtera yang turun dari tata Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus melalui penyertaan, persekutuan, dan pengurapan Allah Roh Kudus tinggallah tetap di dalam hidup saudara. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Maranatha, datanglah segera Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah online CWS Peniel pada hari ini. Saya percaya saudara dan saya tentunya diberkati oleh Tuhan melalui ibadah online CWS Peniel pada hari ini. Nantikan kembali ibadah online CWS Peniel minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. You has changed. I see you everywhere I go. You make the plans and I will follow. Chasing your heart into tomorrow. This is more than life. This is a chance at a glimpse of heaven. This is more than life. This is more than life. This is more than love. This is a heart in a new direction. This is life. This is life. In love. In love. This is life. In love. Don't make mistakes. You are the God of miracles. So you made a way, Jesus, you are the only door. You make the plans and I will follow. And chasing your heart into tomorrow. This is more than life. This is a chance at a glance of heaven. This is more than life. This is more than life. This is more than love. This is a heart in a new direction. This is life. This is life in love. You make the plans and I will follow. Chasing your heart into tomorrow. You make the plans and I will follow. Chasing your heart into tomorrow. This is more than life. This is a chance at a glimpse of heaven.